Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 6 yaitu Control Self-Assessment. Saya Nurdaiya Hasana NIM 069 dan Muhammad Noval NIM 075. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi CSA, yang kedua manfaat CSA, yang ketiga proses dan program audit CSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi CSA. Menurut ILA CSA yang berarti proses yang mana efektivitas pengendalian internal diperiksa dan dinilai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua tujuan bisnis akan dicapai. CSA merupakan identifikasi bersama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh manajemen dengan bimbingan dan bantuan auditor internal yang meliputi identifikasi atas risiko-risiko bisnis, evaluasi pengendalian yang dilaksanakan manajemen, dan mengembangkan atau merumuskan rencana tindakan untuk meningkatkan lingkungan pengendalian. Faktor penting dalam pengendalian adalah manusia. Manusia dapat membuat sistem bekerja dengan buruk. Manusia dapat membuat sistem yang baik menjadi gagal dijalankan. Tindakan personel, manajer, dan karyawan menentukan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk memotivasi staf agar menjalankan pengendalian dengan melibatkannya dalam proses identifikasi dan perancangan pengendalian. Umumnya, CSA diterapkan lebih komprehensif dan terfokus yaitu di area-area yang berisiko bagi organisasi. Lebih menekankan pengendalian internal dan berorientasi pada pengumpulan informasi, sehingga diharapkan CSA dapat mengurangi pekerjaan audit yang nilainya rendah dan lebih fokus pada area-area utama yang memerlukan perbaikan sehingga menimbulkan berbagai informasi. Namun, CSA tidak dapat digunakan pada area-area yang berhubungan dengan investigasi, kecurangan atau fraud, dan juga bukan untuk tujuan audit kepatuhan. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat CSA. CSA memberi manfaat yang luas tidak hanya bagi manajemen atau organisasi, tetapi juga bagi auditor internal dan komite audit seperti yang pertama yaitu bagi manajemen. Bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran manajemen tentang tanggung jawab atas penilaian risiko dan pengendalian aktivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses atau aktivitas. Yang ketiga, membantu manajemen dan staf dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta pertanggungjawaban manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif. Kemudian yang keempat, dengan adanya lokakarya, maka tiap tingkatan manajemen akan bertemu untuk berdiskusi dan meningkatkan komunikasi di setiap tingkat atau jenjang. Yang kelima, keterlibatan manajemen dan pelaksanaan proses atau aktivitas dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya mendorong timbulnya ownership atas solusi tersebut sehingga mereka termotivasi untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu bagi auditor internal. Yang pertama, CSA menjadi sarana bagi auditor internal untuk meningkatkan dan menguji soft control. Yang kedua, meningkatkan peran dan fungsi unit audit internal dalam mengevaluasi risiko dan pengendalian. Yang ketiga, merupakan tanggung jawab moral auditor internal dalam membantu audit dengan memberi saran dan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, memperoleh gambaran tentang audit yang lebih terfokus, sederhana, dan kecil tetapi lingkupnya lebih komprehensif. Yang kelima, CSA akan memberikan gambaran bagi auditor tentang proses pengendalian yang tersedia dan risikonya sehingga dapat berkonsentrasi pada area-area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.
Yang keenam, proses CSA dijalankan oleh para pelaksana proses atau aktivitas sebagai the true expert. Hal ini akan meningkatkan efisiensi sumber daya audit dan mengurangi kebutuhan keterlibatan audit internal. Yang ketujuh, merefleksikan auditor sebagai konsultan bukan sebagai polisi. Kemudian yang ketiga yaitu bagi komite audit. Yang pertama, informasi yang dihasilkan dari kegiatan CSA menjadi lebih tepat waktu. Yang kedua, memperoleh informasi yang luas mengenai kondisi pengendalian internal di organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman atas risiko dan pengendalian. Yang keempat, efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses audit. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Noval. Ya, baik. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 bab 6 tentang control self assessment, proses dan program audit CSA. Jadi prosesnya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu survei. Maksudnya untuk proses itu ada 3. Yang pertama itu ada pendekatan lokakarya atau workshop. Terus yang kedua itu survei dengan pengisian kuesioner atau kumpulan pertanyaan. Kemudian yang ketiga itu yang terakhir wawancara secara terstruktur. Jadi maksudnya itu contoh penerapan program CSA yaitu proses CSA dibagi ke dalam 5 tahap. Yaitu sebelum lokakarya pertama, setelah lokakarya pertama, lokakarya kedua, dan setelah lokakarya kedua. Setelah itu, CSA juga mengalami beberapa kendala seperti memungkinkan adanya resistensi dari peserta, adanya potensi intimidasi dari peserta, kurangnya konsentrasi dari tiap peserta dalam pembahasan masalah dan pengambilan langkah-langkah dalam penyelesaian, kurangnya perhatian terhadap rekomendasi yang telah disepakati dan ditindaklanjuti, dan kurangnya pemahaman peserta. Untuk proses dan program itu kan banyak, jadi kita hanya meringkas beberapa saja di PowerPoint ini. Mungkin untuk selebihnya bisa dibaca lagi di buku, untuk kalian yang mempunyai bukunya gitu ya. Di buku audit internal itu lengkap gitu ya. Itu penjelasannya panjang gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi bagi 2 gitu. Kalau kita itu cuman sekedar ringkasannya saja gitu untuk mempermudah kita menghafalnya gitu ya. Yang penting-pentingnya aja lah gitu loh. Kemudian ya, selesai sudah presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman dan juga Ibu Gardina. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan pas presentasi berlangsung gitu ya. Kalian bisa ngetik di grup WA gitu ya, menyebutkan nama dan NIM serta dari kelompok berapa di grup WA gitu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita masih bisa bertemu lagi. Saya mohon pamit undur diri. Salam sukses dari kelompok kami untuk kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian terhindar dari segala macam penyakit. Semoga kalian sehat-sehat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.